Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Ibu narasumber, host dan para peserta bimbingan teknis pendampingan mitigasi risiko PTM terbatas dan edukasi PHBS melalui penguatan UKSM tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Minan Rohim, staf di Sekretariat Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen. Pada pagi yang berbahagia ini, saya ditugaskan untuk memfasilitasi paparan materi mitigasi risiko PTM terbatas dan edukasi PHBS tahun 2021. Bapak Ibu peserta kegiatan, mengawali acara ini saya mengingatkan kembali agar Bapak Ibu bersedia mengisi absen pada tautan yang telah tercantum di menu chat. Bapak narasumber, mohon maaf, Ibu narasumber dalam hal ini adalah Ibu Sri Renani. Waktu penyampaian materi kurang lebih akan berlangsung 45 menit, Ibu. Itu termasuk dengan tanya jawab. Dan untuk para peserta perlu saya tekankan bahwa ada teknis sendiri dalam sesi tanya jawab melalui aplikasi Zoom, yaitu melalui menu chat yang tersedia di layar Zoom atau raise hand. Bapak Ibu dapat menekan tombol raise hand atau cukup menuliskan nama, asal instansi, dan item-item pertanyaan pada menu chat. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan bersama paparan dari Ibu Sri Renani. Kepada Ibu Sri Renani, saya persilahkan menyampaikan paparannya. Demikian. Terima kasih Mas Adib. Sebentar saya izin share screen. Udah kelihatan nggak ya? Belum, Bu. Belum terlihat. Sebentar ya, sambil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya pertama-tama mari kita sekali lagi panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk berada di sini. Ini berarti yang ada di sini sehat semua ya, insya Allah ya. Insya Allah, Bu. Baik, ini sebentar files. Tentunya tadi sudah disampaikan saya. Atau barangkali bisa dikirim ke saya, Bu, nanti saya paparkan. Oke. Sebentar. Ini udah ada kok, sebentar. Udah ya, sekarang udah bisa. Nah, sudah nampak, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentunya di sini hadir tim pembina UKS Madrasah ya, kemudian Bapak Ibu sekalian dari BP PAUD dan LPMP. BP PAUD ada 29, LPMP ada 34, tim pembina UKS berarti 34 juga mungkin ya. Kemudian tadi yang belum disebutkan katanya apa, PP Pusat PAUD ya. Baik, tadi disampaikan oleh Pak Yusuf ya, Bapak Ibu sekalian tentunya adalah menjadi pengawal-pengawal ya terkait dengan nanti dengan tentunya meyakinkan bahwa pembelajaran di masa COVID ini tetap berlangsung dengan baik ya, kemudian ada pembelajaran tatap muka terbatas. Tadi sebagian sudah dibahas, tapi tentunya kita bertemu di sini untuk
merefresh kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin juga sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh para menteri pada tanggal 30 Maret terkait dengan kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas ya. Jadi ini yang tentunya kita akan tindak lanjuti secara teknis. Tadi beberapa teman-teman dari LPMP sudah siap gitu nanti berkolaborasi tentunya dengan tim pembina UKS dan semua pihak tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yusuf. Jadi ini pandemi ini membuat kita makin gotong royong kita ini makin kuat mungkin ya, jadi hikmah dari salah satunya itulah ya. Jadi walaupun banyak tadi yang hal-hal negatif terkait dengan adanya pandemi ini, tapi tentunya kita juga di sini bisa melihat bahwa adanya meningkatnya ini gotong royong begitu ya. Jadi kita selalu bersama-sama semua KL, kemudian di daerah pun mungkin semua dinas bersama-sama berupaya untuk bisa mengurangi dari resiko adanya pandemi COVID-19. Mungkin kita ini hanya merefresh kembali terkait dengan perkembangan kasus ya. Tentunya alhamdulillah ini kita sebetulnya kasus ini berkurang ya kalau kita lihat, kemudian tetapi tetap ada gitu ya penambahan gitu ya, penambahannya tetapi berkurang. Jadi kemudian jumlah kasus yang meninggal pun juga sudah turun ya, tetapi tentunya kita harapkan bahwa pandemi ini segera berlalu ya, sehingga kehidupan walaupun berubah tetapi bisa sebagian besar dari kehidupan terutama di dalam dunia pendidikan ini bisa kembali. Kita lihat di sini jadi mohon izin Bu, belum di slideshow. Oh, belum di slideshow ya, di slideshow itu sebentar. Ya. Aduh, ini jadi nggak kedengeran ya? Kedengeran Bu, kedengeran. Ya. Oh, oke. Udah belum ya? Pakai Shift dan F5 Bu, bisa. Iya ya, ini saya ada nih plus, ini kan suaranya dikerasin kan gitu ya maksudnya. Ya. Ini udah saya kerasin. Iya Bu, suaranya sangat jelas. Tidak apa-apa Bu, kalau misalkan nggak bisa di slideshow, ini paparan Ibu sangat terlihat jelas kok. Ya. Tapi ini sekarang suaranya kedengeran? Jelas? Sangat jelas. Ya. Jadi kembali ini tadi kita mulai mengingatkan kembali ya bahwa bagaimana kondisi dengan pandemi ini saat ini kita bisa lihat secara nasional. Jadi alhamdulillah berdasarkan data yang ada ini jumlah kasus aktif itu mengalami penurunan ya. Kemudian jadi tentunya ini tentu tetap tidak melonggarkan apa yang harus kita lakukan tentunya ya. Jadi walaupun menurun tetap kita harus waspada. Ini yang selalu diingatkan oleh semua pihak. Baik kita sendiri juga mengingatkan untuk kepada semua dan kepada kita sendiri. Jadi kita lihat ini berdasarkan hasil pemeriksaan PCR, TCM ya, antigen, ini juga terlihat adanya perubahan gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan dengan apa yang nanti kita lakukan juga tidak terjadi itu tadi yang disampaikan berkali-kali oleh Pak Yusuf, jangan menjadi klaster baru. Jadi satuan pendidikan ini menjadi klaster baru. Nah ini tentunya kita berada di sini bersama-sama di layar, bersama-sama melihat di layar ini adalah untuk menghindari hal tersebut. Ini juga mengingatkan kembali bahwa strategi penanganan COVID-19 ini kita tentunya target hulunya dalam menurunkan kasus aktif, jadi melalui 3M. Ya, jadi ini 3M memakai masker dengan benar. Jadi sebagian besar orang juga sekarang sudah terbiasa mungkin malah di rumah pun pakai masker gitu ya. Karena kalau nanti keluar sedikit itu ada tukang jualan segala macam juga harus bertemu dengan orang lain, jadi harus pakai masker. Jadi tidak hanya di tempat umum mungkin sudah terbiasa. Kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Tentunya ini menjaga jarak 1,5 meter itu harus tetap terjaga dimanapun juga. Kemudian yang juga penting adalah mencuci tangan pakai sabun ya, atau hand sanitizer. Ini 3M, ini yang terus-menerus harus kita ingatkan kepada semua pihak.
Kemudian tadi juga sudah disampaikan, kita sudah tadi bahas tadi terkait dengan vaksinasi. Jadi vaksinasi yang sekarang juga sedang berlangsung, dan tadi sudah ada teman dari LPMP yang menyampaikan bahwa tentunya nanti bulan Mei ini sudah diharapkan sudah selesai di PTK tertentu, jadi nanti kita bisa lihat nanti ada jadwal-jadwal dari vaksinasi tersebut, sehingga ini PTK yang didahulukan karena mereka yang akan langsung berhadapan dengan siswa, dan mereka PTK ini tentunya umumnya ada di usia yang memang resiko terkena infeksi COVID ini lebih tinggi ya. Kemudian yang penting juga adalah tentang adalah 3T, jadi testing, telusuri, dan tindak lanjuti. Jadi ini target hilir ya, jadi peningkatan kesembuhan dan penurunan kematian. Jadi ini juga 3T ini juga perlu kita siapkan juga, harus dilakukan juga nanti di satuan pendidikan, karena kemungkinan adanya warga sekolah atau warga satuan pendidikan yang mengalami infeksi COVID-19. Berikutnya saya akan menyampaikan terkait ini, mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu sekalian terkait dengan penyesuaian kebijakan pendidikan. Jadi kebijakan ini sudah tentunya terus-menerus disesuaikan dengan perubahan kondisi dari pandemi yang terjadi di seluruh dunia ya, sebetulnya bukan hanya di Indonesia. Ini kita bisa lihat bahwa yang melakukan, jadi terkait dengan satuan pendidikan, bahwa lockdown di sekolah ini atau penutupan sekolah atau sekolah melaksanakan pembelajaran dari rumah ya, belajar dari rumah ini dilakukan oleh banyak negara. Jadi ini kita bisa lihat di sini bahwa yang biru tua itu, yang paling tua itu adalah yang betul-betul tutup ya, jadi totally closed gitu ya. Jadi ini di sini terlihat bahwa ada 29 negara gitu ya, yang mereka betul-betul menutup pembelajarannya atau melakukan pembelajaran dari rumah. Kemudian ini terlihat bahwa bervariasi, ada yang sebagian jadi partially open gitu ya, jadi ada yang betul-betul juga open, mungkin memang mereka bisa menangani COVID-nya dengan baik. Jadi kita juga mungkin beberapa Bapak Ibu sekalian, terutama mungkin yang dari LPMP mengikuti program Kemdikbud, ada sesi berbagi, jadi atas Kemdikbud menyampaikan tentang bagaimana penanganan COVID terkait dengan pendidikan di negara tempat mereka bertugas ya. Jadi salah satunya adalah India, di mana kita juga tahu bahwa sekarang India ini mengalami gelombang kedua ya, gitu ya, terkait dengan COVID ini. Nah, ini tentunya kita bisa belajar dari negara lain terkait dengan bagaimana kita menjaga satuan pendidikan untuk melaksanakan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas. Yang berikutnya ini tentunya kita sudah hafal betul ya bahwa prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi ini ada dua ya. Pertama adalah tentunya yang betul-betul kita prioritaskan ya dalam menetapkan kebijakan adalah kesehatan dan keselamatan warga, kemudian juga keluarga dan masyarakat. Jadi warga sekolah tentunya peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan. Kemudian juga keluarga dan masyarakat menjadi satu prioritas ya. Jadi bukan hanya siapa yang mereka yang berada di sekolah, tetapi juga keluarganya dan masyarakat sekitarnya. Kemudian yang menjadi pertimbangan juga dan dalam layanan pendidikan di masa pandemi adalah tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial. Nanti kalau nanti siang akan ada sesi, mungkin Bu Popi yang menyampaikan terkait dengan bagaimana dukungan psikososial untuk warga sekolah ya selama pandemi ini. Karena ini juga penting gitu ya. Ini kita bisa lihat bersama-sama bahwa seperti tadi saya sampaikan, jadi kebijakan-kebijakan pendidikan ini disesuaikan dari masa ke masa, melihat kondisi ya, perubahan kondisi yang ada. Jadi ini tidak, mudah-mudahan tadi sudah disampaikan Pak
Yusuf ya, jangan sampai ulang tahun lagi nanti begitu. Ini kita sudah 1 tahun ya, jadi di masa pandemi ini mulai Maret 2020 ya, jadi dulu ditetapkan kebijakan belajar dari rumah, kemudian pembatalan ujian nasional, ada mekanisme PPDB pun diubah ya, tidak mengumpulkan siswa dan orang tua ya, jadi semua melalui daring. Kemudian ada optimalisasi penyedia teknologi pembelajaran, jadi untuk mendukung pembelajaran dari rumah. Jadi tentunya kita sudah paham banyak bahwa salah satu institusi Kemdikbud itu Pusdatin ya, dulu Pustekom itu mempunyai rumah belajar, kemudian juga ada TV dan sebagainya, itu sudah dilaksanakan mulai dari Maret tahun lalu ya. Kemudian berikutnya pada tahun Maret dan April juga dilakukan berbagai kebijakan, salah satunya misalnya 15.000 relawan COVID itu dari Kemdikbud untuk melakukan atau KIE ya, jadi komunikasi, informasi dan edukasi, kemudian tracing dan penanganan kesehatan, sampai juga melakukan inovasi-inovasi tentang penelitian mitigasi untuk COVID. Jadi ini Kemdikbud bukan hanya bicara tentang pendidikan, termasuk juga perlindungan bagi pelaku budaya dan seterusnya ya. Jadi sampai terakhir mungkin kita menyimak paparan para menteri tanggal 30 Maret ya. Jadi di sana terkait bahwa bagaimana pembelajaran tatap muka terbatas bisa dilakukan ya, diusahakan untuk dilakukan, tentunya dengan salah satunya adalah kita perlu nanti kita bahas tentang bagaimana ada checklist atau daftar itu ya, periksa, kemudian vaksinasi, ini untuk menyiapkan bahwa satuan pendidikan bisa melakukan PTM terbatas, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga pembelajaran jarak jauh. Ya, tadi sudah disampaikan juga bahwa pembelajaran jarak jauh tetap dilakukan karena PTM-nya kan terbatas. Gitu ya. Yang berikutnya, ya, jadi seperti tadi sudah terlihat di slide sebelumnya ya. Jadi mulai Januari 2021 kebijakan pembelajaran tatap muka itu dimulai dari pemberian izin oleh pemerintah daerah dan tetap dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orang tua. Jadi ini bukan sebetulnya kewenangan, bukan satu-satunya yang memiliki kewenangan adalah pemerintah daerah atau Kanwil atau kantor Kemenak ya, tetapi juga di sini kita bisa lihat bahwa orang tua pun mempunyai hak gitu ya. Jadi untuk menentukan apakah anaknya atau ya mengikuti pembelajaran tatap muka atau mengikuti pembelajaran dari rumah. Jadi ini kita bisa lihat bahwa tentunya banyak hal yang harus dipenuhi untuk bisa meyakinkan bahwa pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan itu dilakukan, dan itu dilakukannya tentunya secara bertahap ya. Jadi tadi mulai semester genap dilakukan pembelajaran tatap muka secara bertahap, tergantung di mana lokasi dan juga bagaimana syarat-syarat dari PTM itu bisa dipenuhi atau tidak. Jadi peta ini juga mulai Januari 2021 peta zonasi risiko dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nasional tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka ya, tapi pemberian izin ini tergantung tadi, jadi tergantung kepada orang tua. Kemudian ini untuk melihat tadi sudah disampaikan juga bahwa adanya pandemi ini tentunya sangat berdampak ya, dampaknya sangat luas ya. Kemudian terutama di pendidikan, kita akan bicarakan tentunya dengan pendidikan bahwa dengan melakukan pembelajaran dari rumah tentunya tidak bisa maksimal atau optimal ya, sehingga
eh, pada jangka panjang ini bisa menurut Bank Dunia, berdasarkan studi Bank Dunia ini, skor PISA, salah satunya adalah kita bisa melihat bahwa skor PISA peserta didik Indonesia bisa turun ya, berpotensi turun. Jadi makin lama kita melakukan BDR itu penurunannya akan makin tinggi ya. Jadi akan makin menurun gitu ya. Jadi di sini kita lihat bahwa ada skenario saat itu 4 bulan mungkin masih bisa tetap sama, turun 360, kemudian 6 bulan turun lagi, kemudian 8 bulan turun lagi. Sekarang kita bisa hitung lah, sekarang kita sudah melakukan BDR berapa lama. Kemudian pada jangka panjang juga, jadi tidak hanya pada jangka pendek ya, ini skor PISA dan sebagainya turun, kemudian keterampilan, pengetahuan itu semua turun, tetapi juga nantinya akan berdampak jangka panjang sampai ke pendapatan. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan bahwa keterampilan atau pemahaman dan kemampuan peserta didik akan berkurang dan tentunya akan berakibat pada penurunan produktivitas dan penghasilan. Ya, ini jadi jangka panjang. Jadi ini yang tentunya kita harus waspadai ya, jangan sampai nanti kita punya cita-cita 2045 itu ya, Indonesia emas itu kemudian tidak bisa tercapai karena adanya pandemi ini. Kemudian ini ada gambaran bahwa seperti sudah disampaikan sebelumnya bahwa kebijakan PTM ini diperbolehkan, tetapi tentunya tergantung dari kesiapan masing-masing, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa mayoritas satuan pendidikan masih menerapkan BDR ya. Jadi kita ini bisa lihat di zona hijau pun masih banyak satuan pendidikan yang melakukan PJJ gitu ya. Jadi tidak melakukan BDR. Ini data-data ini tentunya nanti bisa secara terus-menerus kita lihat. Ini tentunya teman-teman dari LPMP akan bersama-sama dengan dinas itu terus-menerus memantau ya, atau mengawasi terkait dengan pelaksanaan PTM terbatas. Yang kemudian ini berdasarkan studi dari Puslijak ya, tentunya kita sudah paham betul ya, jadi bahwa PJJ ini tantangannya besar gitu ya. Jadi banyak sekali terkendala terkait dalam BDR ini. Ini kita bisa lihat di sini bahwa yang tidak terkendala 29%, sedangkan yang terkendala hampir 3 kali lipat ya, lebih dari 3 kali lipat, 71%. Kemudian kalau kita lihat apa yang terjadi ke kendala-kendala tersebut, ini yang tentunya kita harus waspadai. Yang paling tinggi ini adalah peserta didik sulit berkonsentrasi. Ya, ini yang tentunya akan mempengaruhi tingkat pemahaman ya, dan nantinya keterampilan juga tentunya. Kemudian kita tahu Indonesia negara kepulauan, tentunya juga ini terkait dengan jaringan internet itu variasinya sangat luas gitu ya. Ada yang sangat mudah sekali, mudah dan mendapatkan untuk jaringan internet yang bagus, tetapi juga banyak daerah-daerah yang jaringannya pun tidak ada. Jadi ini keterbatasan jaringan ini cukup besar persentasenya. Kemudian kurang bersemangat, ini nanti akan terkait dengan dukungan psikososial gitu ya, supaya bagaimana mereka tetap bersemangat, peserta didik untuk bersemangat untuk belajar. Kemudian sulit berkomunikasi dengan guru. Ini juga mungkin dampak dari tadi adanya jaringan internet, maupun juga tidak biasa komunikasi karena adanya tentunya perubahan pola berkomunikasi ya di sini. Jadi kemudian yang berikutnya adalah keterbatasan pengetahuan orang tua.
Jadi di sini kita tahu bahwa mereka harus ada di rumah, artinya juga mereka perlu dukungan orang tua dalam pembelajaran, dalam pelaksanaan pembelajaran, tetapi tidak semua orang tua punya kemampuan untuk bisa mendukung pembelajaran anaknya. Nah, ini menjadi satu PR tersendiri tentunya bagi kita yang di dunia pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah belum mampu mengoptimalkan media. Ya, jadi walaupun mereka mungkin memiliki perangkatnya, tetapi mereka belum bisa juga. Kemudian ada jaringan internet, tetapi mereka belum terbiasa, jadi belum mampu untuk mengoptimalkan media. Ini salah satu nanti terkait dengan penjaminan mutu, bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan peserta didik untuk bisa menggunakan media dalam pembelajarannya masing-masing. Kemudian yang tentunya ini yang juga menjadi satu PR di Indonesia, dan ini juga terjadi di beberapa negara seperti India dan negara-negara lain ya. Jadi negara tetangga kita, bahwa BDR ini menjadi satu tantangan karena banyak yang tidak memiliki perangkat TIK. Jadi mungkin satu keluarga hanya punya satu, dipakai oleh ayahnya yang bekerja, gitu ya. Kemudian apalagi ayahnya misalnya bekerja yang menjadi yang harus menggunakan perangkatnya, gitu ya. Jadi anaknya tidak bisa belajar menggunakan perangkat tersebut. Ya, ini jadi sudah kita terus-menerus juga, jadi semua pihak tentunya akan melihat bagaimana nanti perkembangannya, bagaimana untuk masing-masing ini kendala-kendala ini akan dicarikan solusinya. Ya, jadi ini kita bisa lihat bahwa terkait kenapa penting ya vaksinasi, kita bisa lihat mulai dari bahwa di sekolah tentunya di satuan pendidikan ada berbagai pihak, jadi ya mulai dari peserta didik yang umurnya bervariasi, kemudian juga guru dan tenaga kependidikan juga bervariasi. Ini kita memiliki data tentunya terkait dengan anak-anak usia sekolah yang terkena COVID-19. Jadi kalau dulu di awal-awal kita lihat ini bisa di mulai Maret tahun lalu ya, ini terlihat sedikit. Jadi dulu kan memang pertama tuh disampaikan bahwa yang rentan itu adalah di usia-usia yang lanjut, tetapi kita bisa melihat bahwa dengan berjalannya waktu ternyata anak usia mulai dari 0 sampai 2 pun bisa terkena, itu makin lama makin banyak ya. Jadi kita lihat kemudian kita bisa lihat di sini bahwa kenaikan sampai 2 kali lipat itu terjadi pada akhir-akhir tahun ini. Kelihatan di semua usia meningkat 2 kali lipat ya. Terus kemudian kita bisa lihat bahwa jumlah yang paling banyak ini di sini ada anak SD, kemudian yang berikutnya adalah usia sekolah SMA ya, menengah. Ini kita bisa lihat dari data ini, jadi kita harus waspada karena mereka anak usia sekolah pun bisa mendapat terkena COVID. Ini tapi walaupun ada data tersebut ya, kita bisa lihat bahwa tetap yang dampak COVID terhadap kesehatan peserta didik jauh lebih rendah dibanding PTK. Jadi PTK yang tentunya usianya lebih tinggi dibandingkan mereka peserta didik ini memiliki kerentanan yang lebih tinggi ya, jadi lebih mudah untuk terkena COVID ini. Kita bisa lihat bahwa tingkat kematian kelompok usia 3-18 ini juga lebih rendah ya. Jadi kemudian kelompok 31, 59 sampai lebih dari 60 itu paling tinggi, dan itu disitulah kelompok itu guru dan tenaga kependidikan lebih banyak di situ. Jadi PTK ini ada di sini, sehingga kenapa didahulukan PTK untuk karena ada pertanyaan juga kenapa siswanya belum divaksin seluruhnya. Jadi ini diutamakan tentunya PTK-nya dulu karena mereka memiliki resiko yang lebih tinggi. Sini
tadi kembali tentang vaksinasi, sasaran vaksinasi ini pendidik yang mulai dari guru, pamong, dan dosen dan sebagainya, mereka yang menjadi pendidik. Kemudian tenaga kependidikan, jadi ada operator sekolah, tenaga administrasi sekolah, pustakawan, mereka pun karena mereka berada di sekolah, mereka harus juga mendapatkan vaksinasi. Kemudian vaksinasi ini diberikan kepada pendidik dan tenaga pendidikan dari seluruh jenjang, ya. Dan tidak membedakan sekolah, satuan pendidikan negeri dan swasta. Semua yang ada di satuan pendidikan negeri dan swasta juga mendapatkannya. Pendidikan formal dan non formal, termasuk juga pendidikan keagamaan. Tentunya ini ranah dari Kementerian Agama. Kemudian bagaimana prioritas terkait vaksinasi? Jadi prioritasi ini dilakukan berdasarkan tingkat kesulitan pembelajaran jarak jauh. Jadi dimulai dengan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD, SLB, dan sederajat, karena tingkat pembelajaran jarak jauh di satuan pendidikan tersebut itu paling sulit. Ya, jadi makanya didahulukan supaya mereka bisa melakukan pembelajaran tatap muka secepatnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, tahap kedua adalah pendidik dan tenaga kependidikan untuk SMP, SMA, SMK, dan sederajat. Dan kemudian setelahnya adalah untuk pendidikan tinggi. Jadi itu tadi mengenai penjadwalan. Di sini kita bisa lihat tadi bahwa tadi juga di awal tadi ada yang menyampaikan bahwa tentang jadwal tersebut, bahwa di sini kita bisa lihat ya bahwa tentunya seluruh pendidik dan tenaga kependidikan bisa diselesaikan pada bulan Juni. Sedangkan kalau kita bicara PAUD Dikdasmen itu bisa diselesaikan pada minggu keempat Mei 2021. Nah, ini tentunya Bapak Ibu sekalian bisa membantu untuk meyakinkan bahwa jadwal ini bisa terrealisasi. Apa yang harus dilakukan gitu agar vaksinasi PTK ini bisa dilaksanakan dengan lancar. Jadi kembali Kemenkes, Kemdikbud, Kemenak, dan Kemdagri akan menerbitkan surat edaran bersama yang tentunya di situ akan mengatur poin-poin terkait dengan masing-masing unit ini atau masing-masing pihak harus melaksanakan atau melaksanakan perannya masing-masing dengan baik sehingga bisa berjalan dengan lancar ya vaksinasi. Jadi Pemda di sini menugaskan Dinas Kesehatan untuk tentunya menyediakan vaksin, ya, menentukan jadwal, menyiapkan sumber daya manusia. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Yusuf ya LPMP paling tidak kecuali kalau yang teman LPMP-nya itu dokter ya boleh yang nyuntik ya gitu. Tadi Pak Yusuf kan menyampaikan mungkin tidak ikut menyuntik gitu, tapi kalau memang dokter ya bisa ikut menyuntik. Jadi ini menyiapkan sumber daya manusianya dan kemudian melaksanakan vaksinasi sesuai standar. Kemudian Pemda juga menugaskan Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan kantor atau Kanwil Kemenak, LPMP, kemudian lembaga Dikti untuk membantu Dinas Kesehatan dalam memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi, ya. Antara lain adalah menyiapkan jadwal, kemudian jadi mulai dari menyiapkan jadwal sampai nanti penyelenggaraannya. Jadi mungkin kalau diperlukan juga LPMP mungkin bisa menjadi tempat ya di sana ininya. Yang jelas juga adalah pentingnya menginformasikan atau mengundang pendidik dan tenaga kependidikan untuk bisa mengikuti vaksinasi. Jadi ini tadi sosialisasi tadi sudah dibicarakan di sesi pertama, apa yang harus dilakukan itu salah satunya adalah ini. Kemudian ini ya, jadi ini mengingatkan bahwa tentunya kebijakan vaksinasi adalah kebijakan
yang sudah ditetapkan oleh Presiden. Kemudian setelah pendidik dan tenaga kependidikan mendapat vaksinasi, diharapkan sekolah tatap muka dapat segera dimulai, tentunya dengan catatan bahwa daftar periksa tersebut bisa terpenuhi seluruhnya. Jadi apa-apa yang harus diperhatikan dalam melaksanakan PTM itu dipenuhi semua. Yang ini terkait dengan bagaimana apa yang terjadi di dunia, tentunya kita, ini Pak Menteri menyatakan pada tanggal 30 Maret bahwa kita tertinggal ya, jadi sudah banyak negara-negara lain yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka secara malah secara penuh begitu ya. Jadi termasuk tetangga kita mungkin yang Vietnam, Kamboja, Laos itu ada sama-sama di Asia Tenggara sudah melakukan tatap muka secara penuh. Kemudian tentunya kembali bahwa berbagai pihak ini ya, development partners ya, atau mulai dari institusi PBB, ini WHO juga sudah menyatakan bahwa tentunya penutupan sekolah memiliki dampak negatif tadi seperti tadi sudah kita bahas. Jadi yang jelas terhadap kesehatan, jadi juga terkait dengan pendapatan keluarga dan perekonomian ya. Jadi dampaknya tidak hanya terkait dengan kesehatan. Kemudian UNICEF ini sudah memberikan pesan kepada semua pemimpin dunia ya, bahwa segala upaya harus dilakukan untuk agar sekolah tetap buka atau memprioritaskan agar sekolah bisa kembali buka untuk sekolah yang masih tutup tentunya. Nah ini jadi ini yang tentunya juga kita perhatikan dan kita laksanakan untuk pemenuhan syaratnya. Baik, sekarang kita akan bicara tentang PTM terbatas ya. Jadi pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan tentunya sudah bisa kita laksanakan apabila persyaratan-persyaratan itu bisa dipenuhi. Jadi ini salah satunya adalah pendidik dan tenaga pendidikan sudah divaksinasi secara lengkap ya. Jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah atau Kanwil atau kantor Kemenak harus mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian juga pembelajaran jarak jauh. Jadi ini blended learning itu akan dilakukan ya, karena pembelajaran tatap mukanya terbatas. Kemudian yang berikutnya tentunya prinsip yang penting adalah orang tua atau wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi ini tentunya orang tua mereka punya hak ya untuk menentukan pilihan cara belajar anaknya. Ya, jadi bagi satuan pendidikan di daerah yang sudah ataupun dalam proses melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, walaupun belum divaksinasi, tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan dengan izin pemerintah daerah. Nah ini tentunya mungkin bagaimana kalau belum dilakukan vaksinasinya belum selesai begitu ya. Jadi ini tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan. Yang berikutnya kita akan bahas tentang syarat PTM terbatas ya. Tentunya pertama ini daftar periksa. Daftar periksa ini sudah disebarkan ke seluruh satuan pendidikan ya sejak Maret tahun lalu ya. Jadi satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa sebelum memulai layanan pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian pembelajaran tatap muka terbatas dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh untuk memenuhi protokol kesehatan. Karena tadi bahwa ada harus separuh, ya kemudian kita harus menjaga jarak tentunya. Ruang kelas kita tidak ada yang mungkin tidak semua ruang kelas kita bisa cukup untuk bisa menjaga jarak untuk semua siswanya. Jadi ini harus dikombinasikan. Dan ini juga akan terkait dengan adanya kemitraan tadi, kemitraan tentang sarana prasarananya. Yang ketiga adalah orang tua wali dapat memutuskan bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, walaupun satuan pendidikan sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi bagi orang tua
mereka tetap bisa, jadi walaupun satuan pendidikannya, sekolahnya, satuan pendidikannya melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, tetapi orang tua bisa memutuskan anaknya untuk mendapatkan layanan pembelajaran jarak jauh. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kanwil dan kantor Kemenak wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan. Tentunya di sini pemerintah pusat bisa melakukan pengawasan ini melalui teman-teman di LPMP dan BP PAUD ya untuk pelaksanaan pembelajaran. Kemudian berdasarkan hasil pengawasan atau jika terdapat kasus konfirmasi COVID, ini semua pihak ya, pemerintah pusat, daerah, Kanwil, wajib melakukan penanganan kasus dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan. Jadi apabila ada kasus COVID ya untuk warga sekolah ini tentunya harus segera dilakukan penanganan. Nanti kita akan bicarakan terkait dengan penanganan ini. Kemudian yang berikutnya dalam kebijakan ini, kebijakan pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat dihentikan sementara sesuai dengan jangka waktu kebijakan. Ya, jadi ini tadi bahwa penyesuaian-penyesuaian kebijakan selalu bisa dilakukan sesuai dengan kondisi sesaat. Kembali bicara tentang daftar periksa, di sini kita mungkin sudah Bapak Ibu sekalian sudah hafal ini ya, daftar periksa isinya apa saja. Jadi pertama, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan. Ini kita juga sudah didukung bahwa BOS ini bisa digunakan ya untuk ini. Pertama, toilet atau kamar mandi bersih, ya tentunya bukan hanya keberadaannya, tetapi juga ketersediaan airnya, kemudian juga kebersihan ya. Dan ini juga menjadi penting, toilet bukan hanya keberadaannya. Kemudian sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih, ini harus ada. Mungkin di daerah-daerah tertentu yang susah air bisa menggunakan sanitizer atau juga bisa dua-duanya ya gitu. Kemudian disinfektan. Ya, ini juga penting gitu ya. Jadi tersedia di semua satuan pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah ketersediaan fasilitas kesehatan. Jadi kita harus meyakinkan, semua satuan pendidikan harus meyakinkan bahwa ketersediaan fasilitas kesehatan ini juga ada, jadi mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan layanan kesehatan lainnya. Dia ini kita harus tahu, masih satuan pendidikan harus mengetahui mana yang terdekat, gitu ya, fasilitas kesehatan yang terdekat. Kemudian yang berikutnya adalah menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi peserta didik disabilitas rungu. Jadi untuk mereka yang memiliki hambatan pendengaran tentunya perlu digunakan masker tembus pandang. Ya, jadi itu termasuk juga gurunya sebetulnya ya, PTK-nya, supaya mereka peserta didik memahami. Ya, Bu Rinani, mohon maaf menjelas sebentar. Ya. Waktunya sudah hampir 9.45. Barangkali bisa agak dipercepat. Baik. Jadi ini tadi ya, daftar periksa sudah ada, jadi kemudian ada pemetaan satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan. Jadi ini bisa mulai dari bagaimana transportasi dan sebagainya. Kemudian tentunya yang keempat adalah membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, itu daftar periksa. Kemudian ini prosedur PTM terbatas pada satuan pendidikan. Ini kembali kita melihat kondisi kelas ya. Jadi jaga jarak ini harus
dilakukan. Kemudian rombel per kelas ini 50%, tapi ini juga tentunya fleksibel ya. Jadi rombel bisa dibagi menjadi 2 atau menjadi 3 karena tergantung juga, kita tahu bahwa beberapa sekolah, beberapa satuan pendidikan mereka tidak memiliki ruang kelas sesuai dengan ukuran ruang kelas yang sesuai dengan standar, sehingga mungkin kalau terlalu kecil bisa dibagi rombelnya menjadi 3. Kemudian jumlah hari dan jam ini ditentukan oleh satuan pendidikan, kembali mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Ya, kemudian perilaku tadi bahwa 3M itu tetap harus dilakukan ya. Kemudian juga tentunya ini terkait dengan sampai etika batuk bersin pun harus tetap kita dilakukan dengan sesuai dengan protokol. Ini kemudian terkait dengan kondisi medis warga satuan pendidikan ini harus diperiksa tentunya nanti tiap hari juga bagi siswa, semua siswa dan PTK, serta didik dan PTK yang datang atau hadir ke satuan pendidikan harus diperiksa suhunya dan sebagainya. Kemudian kantin ini tidak diperbolehkan ya pada masa transisi 2 bulan pertama. Kemudian tentunya ini artinya warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan dengan makanan dan minuman sendiri gitu ya. Mereka bawa dari rumah tentunya dengan menu gizi seimbang. Nantinya apabila memang sudah kondisi lebih aman, tentunya kantin ini boleh beroperasi tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Kemudian kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler ini tidak diperbolehkan di awal, kemudian nanti diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian kegiatan selain pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan juga tidak diperbolehkan. Jadi orang tua yang biasanya menunggu ini tidak diperbolehkan. Tamu juga yang hadir ini harus dibatasi, ya, harus dibatasi kehadiran orang lain gitu ke satuan pendidikan ya. Tapi kemudian nanti tentunya ini juga termasuk pertemuan orang tua serta didik, pengenalan lingkungan sekolah ini tidak dilakukan dan pada akhirnya nanti boleh dilakukan apabila memang semua syarat bisa dipenuhi. Kemudian guru kunjung atau kegiatan pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Mungkin kita mengetahui bahwa sebagian besar peserta didik sekolah luar biasa, mereka mungkin punya hambatan sehingga lebih banyak memerlukan kunjungan dari gurunya. Yang berikutnya, ini tugas dan tanggung jawab pemangku kepentingan, nanti kita bisa lihat bersama-sama tentunya masing-masing pihak punya tanggung jawab ya, jadi kepala dinas dan sebagainya. Salah satunya juga ada memastikan kesiapan, kemudian melaporkan. Untuk itu kita sudah punya platform untuk pelaporan ya, jadi semua bisa dilakukan secara online untuk pelaporan. Jadi tentunya diharapkan bahwa dinas dinas dan satuan pendidikan bisa melaporkan kondisi satuan pendidikannya di masing-masing untuk bisa datanya itu bisa menjadi dasar dari kebijakan-kebijakan selanjutnya. Ya, tugas dan tanggung jawab nanti bisa dipelajari. Jadi semua terkait dengan pelaporan tadi sudah saya sampaikan bisa memasukkan pada laman-laman yang sudah disediakan gitu ya oleh Kemdikbud. Jadi ini selain dinas pendidikan tentunya ada terkait juga dengan tugas dan tanggung jawab kepala dinas kesehatan. Di sini saya rasa peserta juga banyak yang dari dinas kesehatan. Ini tugas-tugas dan tanggung jawab dari dinas kesehatan. Satu adalah berkoordinasi ya dengan dinas pendidikan untuk mendapatkan data satuan pendidikan yang sudah melakukan PTM. Kemudian yang kedua adalah memastikan pusat kesehatan
setempat melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID. Kemudian ini ada 6, mungkin nanti bisa dipelajari. Jadi semua tentunya punya tugas dan tanggung jawab agar COVID ini bisa dampaknya bisa betul-betul berkurang. Ini tugas tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan. Ya, ini mulai dari tadi yang sanitasi, sarana prasarana, kemudian akses fasilitas kepada fasilitas kesehatan. Jadi yang checklist ini yang menjadi tentunya prioritas menjadi dari tugas dan tanggung jawab dari Kepala Satuan Pendidikan. Ya. Kemudian yang penting adalah membentuk satuan penanganan COVID ya di Satuan Pendidikan dengan melibatkan orang tua, wali, ya peserta didik atau masyarakat sekitar dengan komposisinya juga ini ada terkait dengan adanya tim. Jadi tugas penanganan COVID ini, satuan tugas penanganan COVID terdiri dari tim pembelajaran, psikososial dan tata ruang, kemudian tim kesehatan, kebersihan dan keamanan, dan yang berikutnya adalah tim pelatihan dan humas. Jadi ini yang harus dibentuk di sekolah. Jadi ini nanti Bapak Ibu sekalian tentunya meyakinkan bahwa tim tersebut nanti terbentuk. Ini kembali tugas dan tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan. Ini yang juga penting adalah apabila terjadi jika terjadi temuan kasus COVID, apa yang harus dilakukan, ini harus betul-betul dilakukan tentunya. Pertama, melaporkan kepada Satgas COVID dan Dinas Pendidikan setempat, sampai juga memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terdaftar itu juga mendapatkan layanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau memang terjadi ada yang terkena COVID, ini juga Kepala Satuan Pendidikan harus bertanggung jawab untuk penanganannya. Yang berikutnya ini peran Satgas COVID di Satuan Pendidikan, ya, tim pelaksana UKSM ya di sekolah dan madrasah. Ini dalam mitigasi resiko di 4 lokasi. Jadi mulai dari rumah sampai kembali ke rumah ya, tentunya ini perlu diperhatikan ya. Jadi ini semua warga satuan pendidikan termasuk pengantar, penjemput, seluruhnya harus mengikuti protokol kesehatan ya di 4. Yang berikutnya Satgas COVID di Satuan Pendidikan dan tim pelaksana UKSM ini bersama-sama membuat jadwal PTM terbatas ya, jadi melihat tentunya mulai dari shifting atau pembagian kelas pagi siang, PJJ dan PTM itu ditentukan bersama-sama, kemudian tidak ada istirahat atau hanya istirahat di masing-masing kelas ya. Jadi saat istirahat makan minum juga tidak boleh sambil mengobrol, ini harus betul-betul diperhatikan. Kemudian ada penerapan jam masuk dan pulang yang berbeda ya. Jadi ini ada contohnya di sini, nanti tentunya ini bahan ini nanti disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita bisa lihat, dipelajari bahwa jam masuk jam pulang pun harus dibedakan untuk menghindari kerumunan ya, untuk membatasi jumlah orang pada saat yang sama di tempat yang sama. Ini contoh ya, jadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan jadwal, bahwa screening kesehatan harian ini perlu dilakukan. Jadi yang dipantau adalah suhu menggunakan termogan ya, kemudian juga dilihat gejala COVID ya. Jadi kalau memang ada anak yang kelihatan loyo, mungkin bisa ditanya lebih lanjut begitu ya. Kemudian riwayat kontak perjalanan dan isolasi mandiri. Ini sangat penting. Kemudian memasuki sekolah dengan tertib, diawasi oleh guru. Kemudian cuci tangan ya, pakai sabun sebelum memasuki kelas. Ini harus dilakukan setiap saat, gitu ya. Jadi
setiap siswa mereka bersekolah di melakukan pembelajaran tatap muka. Kemudian yang penting ini juga tidak hanya bagaimana di sekolahnya, tetapi mitigasi resiko di 4 lokasi ya. Jadi mulai dari rumah, di rumahnya masing-masing tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mereka berangkat, itu untuk meyakinkan bahwa resiko COVID ini bisa diminimalkan. Ya, mulai dari rumah berangkat, kemudian di sekolah dan pulang ya. Jadi sebelum sebelum sekolah diharapkan mereka tentunya sudah makan pagi, dan kemudian sudah mereka memastikan maskernya dibawa seperti itu ya. Kemudian waktu di perjalanan juga meyakinkan bahwa mereka tidak menyentuh permukaan benda-benda yang ada di sekitarnya, misalnya di mobil, di motor gitu. Kemudian juga membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi. Ya. Kemudian di sekolah tentunya ini yang sebelum masuk gerbang tadi sudah disampaikan, mulai dari pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan ya. Jadi jangan mungkin pintu masuk itu dibatasi kalau memang punya banyak pintu-pintu. Kemudian mengikuti pemeriksaan kesehatan, meliputi pengukuran suhu tubuh, nafas, kemudian lakukan cuci tangan tadi seperti tadi. Jadi ini semua kemudian pada waktu kegiatan belajar mengajar tentunya ini terus-menerus diingatkan penggunaan masker ya. Ini juga mungkin terutama bagi siswa-siswa SD mungkin jangan sampai nanti pakai masker tapi tukar-tukaran masker gitu itu. Kemudian pihak satuan pendidikan juga memberikan pengumuman di seluruh area ya secara berulang dan intensif gitu ya. Penggunaan masker, CTPS dan jaga jarak itu selalu terus-menerus dilakukan pengumumannya begitu, sehingga semua warga sekolah itu akan selalu ingat. Kemudian yang berikutnya tentunya ini ya, jadi yang juga perlu diperhatikan di sekolah ini terkait dengan tadi jaga jarak, kemudian juga meyakinkan ventilasi ini baik ya. Jadi para ahli mikrobiologi tentunya menyampaikan ya, jadi bahwa COVID ini kalau memang mereka di udara yang baik ya, jadi ventilasinya ini baik, itu mereka tidak bisa berkembang biak dengan baik begitu. Jadi ini kita harus meyakinkan bahwa cuci tangan dan sebagainya, tetapi ventilasi dari masing-masing sekolah ini pun juga, masing-masing ruang di sekolah ini juga baik. Yang berikutnya, ini selesai kegiatan belajar mengajar tentunya tetap menggunakan masker, kemudian tetap menjaga jarak ya, ini tetap dilakukan. Nah, kemudian kantin, tadi sudah disampaikan bahwa kantin bisa dilakukan nanti setelah semua syarat dipenuhi. Jadi pada 2 bulan pertama tentunya tidak, ini kembali boleh beroperasi tetap menjaga protokol. Jadi ini harus tersedia sarana cuci tangan atau hand sanitizer dan semuanya. Jadi juga perlu diperhatikan pekerja yang melayani kantin ini juga harus menggunakan alat pelindung yang lengkap ya, kemudian penutup kepala, celemek, sepatu. Ini harus, jadi ada protokol, jadi ada aturan-aturan yang harus dipenuhi apabila kantin ini akan dibuka. Ya, kemudian yang berikutnya tentunya ini mengingatkan kembali bahwa panduan 3M ya, menjaga jarak aman, menggunakan masker, serta mencuci tangan pakai sabun. Jadi penggunaan masker ini juga tentunya harus ada poster-poster di sekolah ya, di satuan pendidikan, untuk bisa ada poster-poster bagaimana penggunaan masker yang baik ya.
Kemudian terkait juga menjaga jarak aman dan menghindari kerumunan itu tetap diingatkan, dan juga poster cara mencuci tangan pakai sabun yang benar, ya. Jadi ini terkait dengan masker, bagaimana juga cara mencuci masker. Untuk masker yang bisa digunakan berulang kali, tentunya cara pencuciannya juga akan mempengaruhi keefektifan dari masker tersebut, ya. Kemudian ini cara mencuci tangan, ini sebaiknya ada di poster-poster ini di tempat-tempat pencuci tangan. Ya. Kemudian panduan menjaga jarak, ya. Ini tadi minimal 1,5 meter. Kemudian tentunya juga diingatkan bahwa apabila tidak ada keperluan mendesak, lebih baik ada di rumah, ya, bekerja, belajar, dan beribadah itu di rumah. Sebisa mungkin menghindari penggunaan kendaraan umum dan sebagainya. Ini juga yang harus terus-menerus kita sampaikan di satuan pendidikan bagi warga-warga sekolah. Ya. Kemudian tadi, selain 3T, tentunya kalau 3M adalah bagaimana peran warga satuan pendidikan sebagai individu. Kemudian apa itu 3T? Kalau 3T itu bagaimana warga satuan pendidikan bisa memberikan notifikasi atau pemberitahuan pada orang sekitarnya untuk waspada. Ini terkait dengan 3T. Jadi 3T ini adalah singkatan dari tes, telusur, dan tindakan. Pada tahap tes, warga satuan pendidikan dapat melakukan pemeriksaan dini, ya, melalui screening mandiri. Jadi kalau memang harapannya bila ditemukan apabila memang ada gejala-gejala, dia dapat segera pergi ke rumah sakit atau isolasi. Kemudian telusur, tentunya ini Satgas COVID dan tim UKS ini dapat melakukan pelacakan. Ya, jadi kalau ada siswa atau guru atau tenaga pendidikan yang ternyata mengarah ke COVID kemudian positif, ini juga harus segera dilakukan penelusuran. Siapa saja yang kontak, yang sudah melakukan kontak dengan yang bersangkutan. Kemudian tahap tindakan ini Satgas COVID dan tim pelaksana UKS berkoordinasi dengan pihak puskesmas, ya, puskesmas terdekat tentunya, agar dapat dijalani perawatan, ya. Kemudian apabila jadi ini yang harus juga dilakukan oleh bukan hanya 3M tetapi 3M dan 3T. Kemudian terkait bagaimana dengan keberadaan dari UKS, tentunya ini makin kuat ini, ya, harus makin kuat karena kita bicara tentang pandemi ini tentunya terkait dengan kesehatan. Jadi pada Senin 9 Maret sudah terbit edaran nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID pada satuan pendidikan. Di situ menginstruksikan optimalisasi peran usaha kesehatan sekolah atau madrasah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID. Jadi berdasarkan surat tersebut, tim pelaksana UKS dapat berkoordinasi dengan Satgas COVID untuk menjalankan beberapa peran bersama. Kemudian ini juga tim pelaksana UKS M dapat lebih mengoptimalkan fungsi trias UKSM, ya. Jadi dengan terlibat aktif. Jadi ini tadi bahwa terutama untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang berikutnya, ya, jadi peran UKS ini kembali bahwa sangat signifikan, ya. Jadi edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat ini terus-menerus harus dilakukan, sehingga tentunya diharapkan ini akan betul-betul mengurangi resiko dari adanya COVID. Baik, itu mungkin tadi yang terkait dengan apa yang harus dilakukan, yang mulai dari syarat, kemudian bagaimana pelaksanaan PTM, ya, itu tadi sudah kita simak bersama. Tentunya ini terkait dengan kegiatan yang dilakukan, ini kegiatan perdana, ya, bagi ini
mengawinkan UKM dengan penjaminan UKSM ya, kemudian teman-teman di LPMP dan BP PAUD ini itu tadi sudah disampaikan juga tentang RTL. Nanti tentunya Pak Yusuf CS tentunya akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan rencana tindak lanjut ya. Jadi ini di sini ada timeline atau apa yang akan Bu Renani, mohon maaf, waktunya udah hampir habis. ya, jadi ini kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di IPB dan tentunya terkait dengan satuan pendidikan juga sudah juga disediakan dananya. Mungkin kalaupun nanti kurang, tentunya kita akan harus memiliki kreativitas agar tugas-tugas kita bisa dilakukan dengan baik. Sekarang kita bisa lebih efisien, sosialisasi bisa dilakukan melalui webinar dan cara-cara lain yang melalui medsos dan sebagainya. Jadi di sini juga Bapak Ibu sekalian mungkin bisa melihat berbagi praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh beberapa satuan pendidikan dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Ini nanti bisa dipelajari, ada beberapa video juga sebetulnya yang sudah dibuat ya, jadi beberapa laporan-laporan terkait dengan praktik-praktik baik. Juga bagi guru juga sudah tersedia platform guru berbagi, jadi praktik-praktik baik bagaimana pembelajaran bisa dilakukan ya, blended learning itu bisa dilakukan dengan baik, jadi PTM dan PJJ dilakukan bersama. Ya. Dan kemudian seperti tadi saya sampaikan bahwa kita punya banyak materi-materi yang bisa digunakan oleh kita bersama dengan satuan pendidikan. Jadi di YouTube tersedia berbagai materi ya, jadi mulai dari cara cuci tangan sampai daftar periksa, kemudian pedoman perilaku hidup bersih dan sehat, video ini mungkin juga untuk peserta didik untuk bisa lebih paham, bisa melihat video Kapten Masker melawan virus corona, ini yang lebih menarik ya untuk bisa belajar tentang corona. Jadi ini video-video ini sudah tersedia, ini daftarnya juga bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu sekalian tentunya dengan kekayaan yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing. Kemudian tentunya ini sebagai penutup ya, jadi kedisiplinan dan konsistensi ya, ini terkait dengan penerapan protokol kesehatan adalah kunci penanganan COVID yang efektif. Jadi ini kita harus meyakinkan, jadi kita semua Bapak Ibu sekalian tentunya dan kami yang di pusat ini bagaimana kedisiplinan ini bisa dibangun ya dan konsisten gitu ya. Jadi konsisten dalam melaksanakan kedisiplinan ini yang harus dilakukan oleh semua pemangku kepentingan. Jadi gotong royong bersama ini kita mulai dengan tadi tim UKSM dan BP PAUD dan LPMP ini gotong royong bersama-sama memastikan peserta didik bisa belajar dengan aman dan selamat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Akhirul kata wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Adib. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Renani. Bu Renani, ada beberapa pertanyaan. Untuk mempermudah, bagaimana kalau saya izin share pertanyaannya? Baik. Ya. Saya hitung dulu ya. Ya, Ibu tutup dulu. Ya. Oke. Ya, Mas. Nah, apakah terlihat Ibu Renani? Ya. Ya. Ya, terlihat. Demikian. Sebenarnya ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Bu Renani. Cuma saya melihat waktunya juga terbatas, jadi saya ambilkan beberapa saja ya Bu Renani. Ya. Jadi yang pertama misalkan itu dari Devi Fajar Harjo, LPMP Provinsi Kalimantan Tengah, yang menanyakan apa saja persiapan
sekolah untuk melaksanakan PTM terbatas. Barangkali untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Rinani langsung menjawab ya. Baik, ya, terima Ya, kasih Adib. Ini terima silakan. kasih. Ya, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang sudah menuliskan pertanyaannya, tentunya pertanyaan ini semua bagus ya. Jadi ini sebagian juga sebetulnya ada di bahan nanti. Di sini pertanyaan pertama, apa saja yang perlu dipersiapkan? Itu tadi ya, dilihat tadi checklist dan sebagainya tadi. Jadi ini bahan tentunya nanti akan di-share ya Mas Adib ya, mungkin apa sudah di-share sekarang? Bahan paparan. Iya, rencananya di akhir acara nanti akan kita share. Oh, akan di-share semuanya. Iya. Jadi kemudian juga tentunya nanti apa yang harus dilakukan ini saya tidak satu persatu ya, tetapi keseluruhan ya sekalian. Jadi ya apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan sudah ada. Kemudian apabila sekarang sudah ada PTM, tetapi apakah harus dikaji ulang? Tentunya harus terus-menerus dilihat. Karena kalau memang tadi bahwa terjadi bahwa di pelaksanaan PTM itu harus selalu dikaji ulang, dilihat ya, di monitor untuk meyakinkan bahwa memang sudah memenuhi apa yang terjadi. Misalnya kalau memang terjadi tadi sudah saya sampaikan, apabila di sekolah yang sudah melaksanakan PTM tetapi kemudian ada kasus mungkin peserta didik atau PTK yang terkena COVID, itu bisa juga dihentikan PTM-nya ya. Jadi itu harus dikaji ulang, seluruhnya harus dikaji ulang. Kemudian yang ketika PTM terbatas telah diberlakukan, apakah PTK yang sudah divaksin masih diwajibkan tes praktis? Ini terkait dengan hal ini nanti kita bisa bicarakan dengan, nanti ada teman dari Kementerian Kesehatan ya, Mas Adib ya. Jadi apakah harus diwajibkan tes rapid berkala? Ini ada kaitannya. Iya Bu, ada Bu. Kemudian maksudnya checklist-nya dipatenkan dari pusat. Iya, checklist itu memang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Sudah ada, sudah checklist ini tadi ada pertanyaannya. Jadi checklist tadi apa saja yang harus dilakukan itu kan ada kemudian ada checklistnya apa saja yang perlu diyakinkan bahwa itu ada di syarat-syarat tersebut dipenuhi oleh sekolah ya. Kemudian ini ada Bu Rita, jika ada kasus terpapar COVID kemudian dihentikan sementara untuk pelaksanaan kembali, apakah ada syarat tertentu? Tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang syarat-syarat terkait dengan PTM terbatas gitu. Kemudian tugas dan tanggung jawab LPMP PAUD Kemenak terhadap PTM terbatas ini tadi sudah disampaikan, nanti juga mungkin pada sesi-sesi berikutnya nanti akan disampaikan karena terkait dengan RTL ya, rencana tindak lanjut apa yang harus dilakukan, ini nanti bisa dibahas di sana. Kemudian untuk sekolah di perkotaan mungkin tidak akan kesulitan memenuhi daftar periksa. Ya. Jadi kalau memang tidak bisa, ya sebaiknya ini kalau memang belum bisa dipenuhi, jadi syarat-syarat itu tidak dipenuhi, tentunya sekolah atau satuan pendidikan masih bisa menyelenggarakan belajar dari rumah, ya. Kalau untuk meyakinkan, karena walaupun daftar periksa itu semua terpenuhi pun, apabila orang tua ada yang tidak mau anaknya untuk mengikuti tatap muka, mereka bisa mengikuti pendidikan jarak jauh. Ya, jadi apalagi kalau tidak memenuhi gitu ya, tidak memenuhi syarat-syarat, misalnya tidak memiliki sarana prasarana yang disyaratkan. Jadi ini pertanyaan dari Biro Kesra. Kemudian terkait dengan RTL, peran UPT adalah sosialisasi. Pertanyaan kami sudah ada sosialisasi ke Pemda, ya. Ya, jadi sosialisasi ke Pemda, pertama tentunya kita sudah Pak Menteri, ini ya Pak Yusuf sudah mengirimkan ini data untuk ini ya, kesiapan ini checklistnya ya Pak Yusuf ya, sudah disampaikan. Silakan Bapak Ibu sekalian yang menanyakan tentang
checklist itu sudah ada di chat. Jadi sosialisasi dan sosialisasi ke Pemda ini tentunya pertama kita tanggal 30 Maret Pak 4 menteri itu sudah menyampaikan ya, itu menyampaikan terkait dengan apa saja yang terkait dengan pembelajaran tatap muka terbatas ya, kebijakan-kebijakannya, dan tentunya ini diharapkan bahwa kemudian juga dilakukan sosialisasi, jadi sosialisasi ini bertahap ya, bertahap dan berjenjang ya. Jadi ini rakor dari Bogor. Jadi sudah, jadi kepala bidang di maksudnya ini kepala bidang dinas ya sudah mendapatkan. Jadi sosialisasi saya rasa sudah banyak dilakukan, tetapi tentunya terus-menerus. Jadi sosialisasi baik melalui pertemuan-pertemuan daring dan luring, dan juga melalui media sosial ya, juga terus-menerus dilakukan. Ini ada lagi sudah ya Mas ya, Mas Adib. Jadi Bapak Ibu sekalian Ya, tadi sudah Bu. Ya. Terkait dengan apa saja yang harus dilihat, ini tadi Pak Yusuf sudah share di chat ya, di chat itu. Jadi laman untuk terkait dengan daftar periksa sudah ada. Jadi itu mungkin yang ya, daftar checklist ini juga ada yang minta ini. Jadi ya. Oke Bu. Ya, mungkin itu jadi tentunya nanti setelah semua sesi ya, jadi bukan, ini kan baru sesi awal ya terkait dengan mitigasi, tapi nanti dengan nanti ada dari narasumber lain, jadi makin jelas apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian tentunya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, dan saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Akhirul kata wal taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Renani. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, materi yang telah disampaikan Ibu narasumber sangat penting untuk kesiapan satuan pendidikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran tatap muka secara terbatas di masa pandemi COVID-19. Karena itu, saya berharap Bapak Ibu dapat mempelajari ulang materi tersebut, dan apabila ada pertanyaan yang belum sempat diajukan, Bapak Ibu dapat menyampaikannya pada grup WA yang barangkali nanti akan panitia buat. Dan izin menambahkan informasi Ibu Renani bahwasanya beberapa pertanyaan para peserta, terutama terkait dengan instrumen daftar periksa, itu ada di buku panduan aman PTM terbatas. Jadi panduan aman pembelajaran tatap muka terbatas yang bila diizinkan oleh pimpinan nanti juga akan kita tautkan di tautan paparan bersama paparan, sehingga para peserta dapat mempelajarinya dengan lebih komprehensif. Demikian. Oke, Ibu Renani dan Bapak Ibu peserta bimbingan teknis pendampingan mitigasi risiko PTM terbatas dan edukasi BHBS melalui penguatan UKSM. Demikian acara pertama, yaitu paparan tentang mitigasi risiko, dan saya atas nama moderator mohon maaf apabila ada khilaf kata, dan mari kita beri aplaus bersama kepada Ibu Sri Renani. Ya, terima kasih Ibu Renani, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta, dan izinkan saya mohon izin undur diri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya